Kitab semesta. Ketika engkau membaca sebuah kitab suci, Tuhan seolah berhenti berfirman kepada umatnya pada ayat-ayat yang terakhir. Namun ada sebuah kitab yang halaman-halamannya tak pernah ada habis-habisnya untuk dibaca. Seolah Tuhan hendak selalu berdialog dengan kita. Sebuah samudera ilmu tanpa batas. Itulah yang dinamakan kitab semesta. Sebuah kitab universal yang mengajarkan hikmah kepada manusia yang beriman, belum ataupun yang tak beriman. Kitab semesta. Ayat 1. Awal mulanya alam semesta tercipta dari ketiadaan. Hanya dialah segala wujud keberadaan. Kemudian ia menciptakan makhluk segenap isinya sebagai bentuk kesaksian. Diciptakanlah semesta dalam beberapa masa. Kemudian dia tiupkan ruh ilahiyah ke segala penjuru semesta. Maka jadilah semesta yang tampak tak terbatas, yang sesungguhnya berbatas. Karena Tuhanmu lah yang tak terbatas. Ayat 2. Kemudian Tuhanmu menciptakan berbagai makhluk untuk menggenapi ciptaannya. Dibuatlah olehnya pasangan-pasangan agar mereka bisa berkembang biak. Ditumbuhkannya berbagai jenis macam tumbuhan agar mereka dapat hidup darinya. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pemberi rizki dan rahmat. Ayat 3. Tak kala mereka semakin banyak, maka kami sebarkan mereka ke segala penjuru. Hiduplah mereka secara berkelompok hingga mereka menjadi sebuah bangsa. Di antara bangsa-bangsa itu menjajah dan menaklukkan bangsa lainnya. Sebagian hidup berdampingan. Lalu kami utus ke tengah kaum itu nabi-nabi kami, agar mereka tetap mengenal Tuhannya. Demikianlah kasih sayang Tuhanmu yang selalu mengawalmu dari awal hingga akhir kehidupan. Ayat 4. Dalam perjalanan masa, kalian kembali dalam kerusakan. Maka kami hancurkan kota-kotamu dengan berbagai bencana, penyakit dan kelaparan. Kemudian sebagian dari kalian berkata, ini ujian dari Tuhan karena kita telah berpaling. Lalu kalian datangi orang-orang alim di tengah kalian, namun kalian tetap dalam kesesatan yang nyata. Dan dengan kasih-Nya, Dia tetap merawat umat-Nya dan memberinya keberkahan hidup. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ayat 5. Telah datang kepadamu berbagai kitab suci untuk memberikan petunjuk, namun semua seolah tanpa makna bagimu, karena sejatinya jiwamu telah mati. Bacalah kitab kehidupan di alam ini, karena telah kuhamparkan pengetahuan untuk kalian semua, baik yang beriman ataupun yang belum beriman. Sesungguhnya telah datang kepadamu semua pengetahuan ada di dalam semesta ini, namun kalian buta. Ayat 6. Sesungguhnya dalam kitab suci Tuhan terdapat obat, yakni penyembuh bagi hati yang hampa. Di dalamnya terdapat kandungan hikmah yang bisa menyegarkan dahaga batin. Bacalah kitab sembari mempelajarinya, lalu jalankanlah dalam kehidupanmu. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pemberi petunjuk bagi yang dikehendakinya. Ayat 7. Celakalah orang-orang yang membaca kitab siang dan malam, namun tidak mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mereka seperti manusia tanpa jiwa, menjadikan ayat-ayat Tuhan laksana mantra. Hidupkanlah ayat-ayat Tuhanmu dalam kehidupan keseharianmu, sehingga rahmat Tuhan tercurah bagimu. Ayat 8. Janganlah jadikan kitab sucimu laksana buku-buku berdebu tanpa makna. Kajilah dan pelajarilah. Lalu hidupkanlah kata-kata itu. Endapkanlah dalam jiwamu. Satukanlah dalam segala gerak langkahmu. Kitab semesta merupakan kitab Tuhan bukan sekedar dihafal dan dibaca. Semua menjadi berarti ketika kau menjalankannya dalam kehidupan. Ayat 9. Manusia adalah tempatnya lupa dan alfa. Janganlah engkau merasa sesuatu hal datangnya dari Yang Kuasa. Bisa jadi itu adalah bisikan setan. Berdoalah meminta perlindungan dan petunjuk darinya. Semoga engkau dalam golongan hamba-hamba yang beruntung. Ayat 10. Akan datang di suatu zaman, dengan lahirnya nabi-nabi palsu dengan membawa firman-Nya yang mempesona. Kelak ia akan memiliki jamaah yang banyak laksana semut di hutan. Mereka mengikuti kemanapun ia pergi. Sesungguhnya mereka dalam kesesatan yang nyata. Ayat 11. Sesungguhnya para nabi adalah orang yang mendapatkan petunjuk. Darinya engkau akan mendapatkan hikmah dalam menyingkapi rahasia kehidupan. Ikutilah ia dan sayangilah dia. Laksana penduduk langit yang menyeru dan memuji namanya hingga menjelang terbitnya matahari.
Ayat 12. Sesungguhnya kami akan memberi petunjuk bagi orang-orang yang dikehendakinya. Mereka sesungguhnya kelak mendapat jalan yang berliku-liku, lagi sukar, hingga mereka kembali pada jalan yang lurus, jalan yang kami ridhoi. Ayat 13. Janganlah kalian menggunjingkan sang nabi di belakangnya. Sesungguhnya ia dilindungi oleh syafaat dan dijaga oleh para malaikat. Ia terkadang mengetahui apa-apa yang tersembunyi di hati kalian. Karena sesungguhnya ia adalah makhluk pilihan. Atas izinnya ia dapat membaca pikiranmu dan bermukjizat atas izin Tuhanmu. Taat dan ikutilah petunjuknya. Karena ia adalah sinar bagi manusia seru sekalian alam. Ayat 14. Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui apa-apa di dalam batinmu. Hatimu berkata iman. Namun sesungguhnya engkau sedang mengolok-olok sang nabi. Celakalah engkau. Hatimu keras laksana batu. Tiada yang dapat memberimu petunjuk. Sesungguhnya engkau makhluk yang merugi. Ayat 15. Dalam api neraka yang menyala-nyala engkau berteriak bertobat. Sesungguhnya terlambat. Tiada lagi yang dapat membantumu selain amal baikmu sendiri. Sesungguhnya makhluk surga di hari ini sangatlah berbahagia. Mereka mendapatkan semua yang mereka inginkan semasa di dunia. Mereka adalah seberuntung-beruntungnya makhluk. Ayat 16. Sesungguhnya alim ulama lidahnya lebih berbahaya dibanding umat biasa, karena ia menjadi tuntunan dan teladan hidup. Celakalah mereka-mereka yang menggunakan ayat dan menjual untuk hawa nafsunya. Ayat 17. Sudah suratan takdir apabila Tuhanmu menunjuk sebuah nabi di tengah-tengah kaummu, agar kamu kembali ke jalannya. Taubatlah. Jangan lagi kalian berbuat maksiat. Sesungguhnya rahmat dan ampunan Tuhanmu sangat luas. Jangan pernah berkecil hati. Sekalipun dosamu sebesar gunung, Tuhanmu akan mengampunimu seandainya engkau bertobat. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat 18. Ketika Tuhanmu menurunkan seorang rasul dan nabi ke tengah kalian, berarti bangsamu telah dalam kerusakan yang nyata. Namun di antara kalian ada yang menolaknya, menghakimi dan mencoba membunuhnya. Sesungguhnya kami telah menjaga dirinya dari orang yang aniaya. Semesta akan menjaganya. Karena siapa yang berani melawannya berarti melawan kekuatan Tuhan. Ayat 19. Sesungguhnya orang-orang yang tak beriman dalam keraguan-raguan. Sampai kapanpun mereka tidak akan beriman. Sampai ajal menjemputnya. Sesungguhnya amalnya tidak akan ada manfaatnya jikalau ia tak beriman. Demikianlah Tuhanmu memberikan pembeda antara orang yang beriman dan orang yang tak beriman. Ayat 20. Bersenandunglah memuji nama Tuhanmu dengan tetabuhan. Sucikanlah namanya hingga fajar menjelang. Sesungguhnya malaikat Tuhan sedang mendoakanmu, dan merahmati sepanjang harimu. Berbahagialah manusia yang bisa berdoa dengan bahasa jiwanya, melantunkan syair keindahan untuk memuji namanya. Sesungguhnya ia merupakan orang-orang yang beruntung. Mereka berada dalam surga yang tertinggi sejajar dengan para nabi.